Selamat datang, selamat beribadah di gereja kita GB Alam Hotel. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik yang mengikuti live streaming. Saya menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Shalom, damai sejahtera ada berserta Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari satukan hati kita, mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di sepanjang minggu ini Bapa, jika kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami ya Tuhan, itu karena oleh kasih karunia-Mu Bapa, oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Bapa, Engkau tahu ya Bapa, bahwa setiap kami ya Tuhan yang punya kerinduan ya Tuhan, punya kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Bapa, yang di tempat ini baik pun yang di rumah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Bapa melawat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami bawakan ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa umat-Mu, berkati daripada pekerjaan daripada jemaat-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan ya Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa sumber jawabannya ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ambil bagian pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa yang Kau menuntun ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan gembala kami Pak Poltak Siana, menjadi gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anak itu, bahkan yang bertendara dengan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati daripada pekerjaan hamba-Mu ini, berkati usahanya Tuhan Yesus, berkati seluruh aktivitasnya Tuhan. Biarlah Bapa penyertaan-Mu sempurna atas gembala kami ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kesejahteraan bangsa kami ini Tuhan, bagi seluruh bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Berkati pemimpin rohani, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus, serta wakilnya Ma'ruf Amin Bapa. Bahkan seluruh kabinet Indonesia bersatu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau curahkan roh takut akan pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus, sehingga mereka mengambil keputusannya Tuhan Yesus untuk kesejahteraan daripada bangsa ini Bapa, untuk kesejahteraan daripada rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati perekonomian kami Bapa, berkati TNI Polri Bapa, bahkan seluruh jajaran sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Bapa yang menjadi penolong kami Bapa. Berkati Tuhan pemimpin rohani kami Bapa, Bapak Diko Nyoto Raharjo yang di Jakarta Bapa, Bapak Bambang Conan Bapa, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan GB Medan Pelaja ya Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini hamba-hamba-Mu berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menyertainya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa yang menuntun seluruh aktivitas daripada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati denominasi gereja-gereja di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kepada saat ini ya Tuhan mengambil pelayanan ya Bapa, untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu ada bagi setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kota kami ini aman dan sejahtera di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Bobi Nasution ya Bapa, bahkan wakilnya ya Tuhan Yesus, bahkan wali kotanya Tuhan Yesus, bupati, kecamatan dan seluruh jajaran sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau ada bagi setiap pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan jiwa-jiwa di kota Medan ya Tuhan Yesus, jiwa-jiwa di kota Medan ya Bapa. Biarlah setiap jiwa yang
memuji namamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap jiwa-jiwa di kota Medan ini Bapa berseru di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Berkati Bapa, apapun yang menjadi pergumulan daripada warga kota Medan ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Bapa sumber jawabannya ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan tim medis ya Bapa, bahkan perawat ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai tim medis ini ya Bapa untuk menjamah jiwa-jiwa yang saat ini dalam sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jadi sumber kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang sakit ya Bapa. Berkat-Mu bagi setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menjamah mereka Bapa. Biarlah darah oleh pilur-Mu terus menjamah kesembuhan daripada mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini Tuhan di sesi pertama ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami bawakan dari tempat ini Bapa hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Mari setiap kita yang siap melayani Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami datang dengan kerinduan, dengan hati yang rindu dan lapar akan Engkau. Kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kami membawa hidup kami dan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami tidak datang hanya mencari berkat-Mu, tetapi kami datang memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
dan menghapuskan setiap air mata kami ya Tuhan. Mataku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini ya Roh Kudus, mengalir, mengalir, oh ya Roh Kudus, pulihkanku. Dengan lembut katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh. Kami membuka kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda kerinduan kami akan Engkau ya Roh Kudus. Kami merindukan kepenuhan-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Memulihkan kami pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi dengan lembut, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Dengan iman katakan pulihkan kami, pulihkanku. Sekali lagi, pulihkanku, pulihkanku. Oh rabaya 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 shikira baba 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 kira dana na 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 shikira baba 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 shikira na 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 na. Ya Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau lebih dalam dari hari-hari yang sebelumnya. Hati kami merindukan Engkau, hati kami ingin dekat di dalam pelukan-Mu ya Roh Kudus. Diam di dalam hadirat-Mu, itu yang menjadi kesukaan kami. Bawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus, bertemu muka dengan muka, tinggal di dalam-Mu. Kira baba baba ya raba ya raba ya raba ya shikira baba baba. Berkaryalah ya Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus di dalam setiap hati kami. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Kira baba 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 ya raba ya raba ya raba ya shikira baba baba baba. Hinama ya raba ya raba ya raba ya shikira baba baba baba. Shikina baba 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 baba. Lawat setiap kami ya Tuhan, lawat setiap kami. Shikira baba baba baba. Kira la 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 ya shikira baba.
ya Baba 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 Baba. Oh ya nama ya si kira Baba Baba. Jauh lebih dalam dari hari-hari yang sebelumnya. Kami ingin mengenal Engkau ya Tuhan. Mengenal kasih dan setiamu dalam setiap waktu dalam hidup kami. Jelikan mata kami untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buka mata kami untuk dapat melihat jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami. Buka mata kami untuk dapat melihat tangan-Mu ada memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Orabaya shikira baba baba baba. Kami merindukan hadiran-Mu lebih lagi tercurah di tempat ini ya Tuhan. Shikira baba baba baba. Berikan hikmat dan pewahyuan-Mu untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Mengenal hadirat-Mu, mengenal Engkau di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Oh rabaya 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 rabaya. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi kami ya Tuhan. Bukakan pintu-pintu-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Shikira baba 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 baba. Shikira la 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 baya labo. Haleluya. Oh. Mengalirlah kuasa Roh. Mari kita taruh tangan di tangan sebelah kanan kita, di atas dada kita. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus yang bekerja mengambil alih seluruh pikiran kita, seluruh hati dan perasaan kita pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa pagi hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Mengalir ya Roh Kudus. Kira la 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 baya la baya si. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami. Pulihkan, pulihkanku. Pulihkan, pulihkan kami. Pulihkanku. Oh, haleluya. Haleluya. Kira baba 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 ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. Hi na 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 na. Ora ba ya la ba ya la ba ya la ba ya shikira baba baba baba. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Shikira la 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 ba ya si. Hallelujah. I feel Jesus. I feel Jesus. Berbicara bagi setiap kami ya Roh Kudus. I feel Jesus. Kami
kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bawa hati kami untuk menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Yes, my soul. Within me, yes. I feel Jesus in this. Mari buka kedua tangan kita, katakan I feel Jesus. I feel Jesus, yes. I feel Jesus. Kami sungguh merasakan Engkau Tuhan. Feel Jesus, yes, in this place. Bakar hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Hanya menikmati Engkau saja Tuhan. Ku ingin tetap isi dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin di hadapan-Mu ya Tuhan. Menikmati
lagi katakan, ku ingin tetap di sini dan menikmatimu, menikmati baik-Mu. Kami ingin tetap di sini ya Tuhan, ku ingin tetap di sini dan memandang. Sekali lagi angkat hatimu, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, menikmati Engkau lebih dalam. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bersama-sama berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Suara kemenangan terjadi di tempat ini. Kuasa pemulihan mengalir di tempat ini. Kepenuhan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita yang sepakat di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Kita percaya ada penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kita di sepanjang minggu ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami rindu menyapa. Puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, hadirat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan, sebagian dari apa yang Tuhan berikan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan mengurapi dengan pengurapan yang baru. Dan kami yang duduk diam mendengar firman, kami mau buka hati kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang sepakat katakan, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Ora bayasana mayaralabo, berkaryalah Kau Roh Kudus. Hinaralabaya sandamayaralabo. Haleluya. Shikina mata karabata 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 karabara bara bara bara. Engkau baik ya Tuhan bagi kami. Shikina mata karabata karabata karabara bara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikina mata karabata karabata karabara bara bara bara. Shikina mata karabata karabata karabara bara 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 bara. Hinaralabaya sandamayaralabu. Shikina mata karabaya ralaba. Jesus mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Mengalir bagi kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Shikina mata karabata karabata karabara bara. Jesus. Oh namata kana mata karabata karabara bara. Jesus. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini.
lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Yesus. Mari dari awal pujian ini dengan segenap hati kita katakan, lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau. Kami perlu Engkau ya Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Mari kita sembah Dia, mari angkat pujianmu kepadanya. Kami cinta Kau ya Tuhan, kami cinta Kau. Mari katakan sekali lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Shekana mata kara bara 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 bara. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Ora batakana matakara la batakara la bara 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 bara.
Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih daripada yang ada, lebih dari segala sesuatu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu dari tempat ini. Setiap kami gereja-Mu mengasihi-Mu ya Tuhan. Sekana mata kara bara 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 bara. Ya. Sekana mata kara bara 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 bara. Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami mengasihi Engkau. Shikindara mana 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 mana. Sekara labata kara labata. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Shekana mata kara bata kara la bara bara bara. Shekana mata kara la bata kara la bara 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 bara. Jesus. Jesus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Shikina mata karabata 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 karabayara labaraba. Shikina mata karabata kana mata karabara bara 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 bara. Shikina bayara labata kana bayara labara bara 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 bara. Inara labaya sikana bayara labara bara bara bara. Shikina mata karabata 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 karabara bara bara. Shikina mata karabara bara bara. Oh rabataka namanya rabataka rabataka rabataka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau memenuhi kami di tempat ini Bapa. Penuhi kami pribadi lepas pribadi. Penuhi gereja-Mu. Penuhi umat-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Engkau membukakan hal-hal yang baru bagi setiap kami lewat kebenaran firman. Taruhkan hikmat-Mu bagi setiap kami. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, setiap kami beroleh pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kita sudah merayakan Pentakosta minggu yang lalu. Di mana kita boleh bersama-sama masuk dalam satu musim yang baru, di mana Pentakosta, hari raya Pentakosta, dan kita boleh merayakan bukan hanya sekedar perayaan, tetapi di mana kita kembali dibaharui dengan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit
Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, perayaan Pentakosta itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi biarlah lewat Pentakosta, di mana di ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan, maka di hari Pentakosta penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa mereka? Di ayat yang pertama jelas dikatakan, di ayat yang pertama semua orang percaya. Semua orang percaya, katakan amin. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, dikatakan di sana, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kapan kita peroleh Roh Kudus dari Allah? Kapan kita terima? Kapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Nah, dalam kisah yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika hari Pentakosta semua orang percaya yang berkumpul, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, tanpa kita sadari Bapak Saudara, 2000 tahun yang lalu, apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus ketika sebelum naik ke surga. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, maka dikatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain kepadamu. Siapakah dia? Nah, di dalam Kisah Para Rasul, janji Bapa itu digenapi dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak sekali lagi orang yang percaya di tempat ini? Nah, beritahu samping kiri kanan, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Nah, kalau kita yakin Bapak Saudara, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya ada Roh Kudus di dalam setiap pribadi orang yang percaya. Nah, apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya? Maka saya percaya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengubah seluruh kehidupan orang itu. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang yakin dan menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, maka dalam kehidupannya akan mengalami satu perubahan demi perubahan. Katakan amin. Berapa banyak yang mau mengalami perubahan di tempat ini? Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang percaya sudah mengalami kehidupan yang berubah? Apakah orang yang percaya di dalam kehidupannya sudah mengalami satu terobosan, satu perubahan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti baca dalam Yohanes pasal yang ke-18, ya, 18, 19 sampai dengan ayat pasal yang ke-21, maka di sana dikisahkan ketika Yesus ditangkap, ya. Ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid itu kemudian tercerai-berai. Pada saat Yesus ditangkap, ya, Petrus mengikuti dari belakang. Ketika dalam Yesus diperhadapkan kepada tua-tua dan Petrus ada mengikut di belakang, maka ada seorang hamba berkata kepada Petrus, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Sampai 3 kali dicatat Bapak Ibu Saudara. Ketika
Petrus mengikut Yesus pada waktu ditangkap, maka Petrus 3 kali menyangkal kepada Yesus. Dia berkata, "Oh tidak, saya tidak kenal dia." Nah, siapakah Petrus? Petrus adalah seorang yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, "Imanmu akan goncang," maka yang pertama sekali tampil di hadapan Yesus berkata, "Tuhan, kalau mereka meninggalkan Engkau, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau." Pernyataan Petrus ini diuji ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, maka Petrus yang maju duluan. Dia ambil pedangnya, dia tebas itu kuping daripada seorang tentara itu. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah diperhadapkan kepada situasi, Yesus ditangkap. Dan seorang Petrus yang tadinya pemberani, yang tadinya berjalan di atas air, yang tadinya melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus, maka kehidupannya mengalami perubahan kepada yang tidak baik. Dia mengalami satu ketakutan. Murid-murid itu mengalami ketakutan. Murid-murid ketika Yesus ditangkap itu kemudian tercerai-berai melarikan diri. Ada satu ketakutan, ada satu perubahan yang drastis yang dialami oleh murid-murid. Oleh karena apa? Oleh satu tekanan yang mereka alami. Tetapi dicatat dalam Alkitab, ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid, maka seorang Petrus dan yang lain itu kemudian mengalami satu perubahan dalam kehidupan. Dari seorang yang penakut, dari seorang yang tidak berani, dari seorang yang tidak berani menghadapi seorang hamba. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus dan murid-murid itu mengalami satu terobosan yang baru. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, ya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Jelas dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita menyadari dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, Roh Allah yang berdiam, maka kita harus menyadari di dalam diri kita ada satu kuasa. Nah, kata kuasa di sana Bapak Ibu Saudara itu diambil dari kata dunamos. Nah, apa itu dunamos? Dunamos itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan strength, power, atau ability. Itu satu kemampuan ilahi yang Tuhan beri dalam kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau kemampuan ada dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mau tidak mau kehidupan kita orang yang percaya, maka dalam hidup ini harus ada satu perubahan, satu terobosan, satu perubahan yang baik. Amin. Nah, mari kita cek Bapak Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, maka di sana dikatakan, "Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.'" Nah, siapakah Petrus? Petrus ini seorang penakut. Ketika Yesus ditangkap dia tidak berani bertemu dengan seorang hamba saja berkata, "Engkau salah satu di antara mereka." Petrus berkata, "Oh tidak, aku tidak kenal dia." Tetapi apa yang dialami oleh seorang Petrus dan dikatakan dengan ke-11 murid-murid, ya, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 murid. Kalau kita menyadari Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang yang percaya,
Ada satu kemampuan, ada satu dunamos, ada satu strength power, kekuatan yang ekstra. Maka di dalam kehidupan orang yang percaya itu, maka yang pertama yang akan terjadi, maka Roh Kudus akan membangkitkan keberanian. Amin. Dikatakan Petrus, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 tadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dengan suara yang nyaring. Nah kalau sebelumnya ketika ditanya, oh tidak, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal dia. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus, maka apa yang terjadi? Seorang Petrus kemudian dibangkitkan keberaniannya. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca. 2-3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan. Nah, sebentar. Garis bawahi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah coba kita cek dalam kehidupan kita, apakah hari-hari ini kita merasa takut? Apakah hari-hari ini kita merasa khawatir? Petrus mengalami satu ketakutan, murid-murid mengalami satu ketakutan ketika Yesus ditangkap. Tetapi dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh beritahu samping kiri kanan, Allah bukan memberi roh ketakutan dalam dirimu. Kita takut apa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita di depan. Tetapi ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena apa? Di dalam ketakutan itu mengandung hukuman dikatakan. Sehingga mari kita harus menyadari kalau kita hari-hari ini takut akan masa depan kita. Kita takut akan keluarga kita. Kita takut akan anak-anak kita. Kita takut akan pekerjaan kita. Kita takut atas apa yang akan terjadi di depan. Alkitab mencatat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Hari-hari yang ada di depan itu bukan hari-hari yang semakin baik. Ini catat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan masa waktu yang akan datang itu akan datang masa yang apa? Sukar. Masa yang ada di depan kita itu akan datang masa yang sukar. Alkitab jelas berkata, bukan masa yang baik Bapak Ibu Saudara. Bukan masa yang menyenangkan di dalam dunia ini. Sepanjang kita masih ada dalam dunia ini, maka Alkitab dengan jelas berkata, masa yang ada di depan kita itu masa yang sukar. Saya untuk menghadapi masa yang sukar, tidak semua orang berani, tidak semua orang tampil, tidak semua orang siap. Maka kita perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Untuk apa dikatakan? Kembali kepada 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7. Melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Katakan bersama-sama, roh yang membangkitkan kekuatan. Nah kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh Allah di dalam kehidupan kita untuk kita kemudian bangkit dalam kekuatan Allah. Sehingga Roh Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar yang ada di depan. Kalau bukan bersama Roh Allah, saya percaya Alkitab dengan jelas masa yang sukar yang akan kita alami. Kalau kita pandang dengan kacamata dunia, maka ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Maka kekhawatiran yang ada di hadapan kita. Di dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa menjanjikan sesuatu yang pasti. Tidak ada.
seorang Sai Baba sendiri ya, yang bisa katanya itu mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, bisa menggandakan, bisa memberikan kekayaan katanya. Tetapi ending pada akhirnya apa? Dia sendiri tidak bisa memastikan hidupnya. Kalau kita berjalan dalam dunia, menurut ukuran dunia, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan kepastian yang ada depan kita. Nah, untuk itu mari kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena apa? Meskipun masa yang sukar datang, saya percaya orang yang hidup dalam Roh Kudus akan mampu melihat kesulitan. Di dalam kesulitan ada kesempatan-kesempatan. Di dalam hal-hal yang tidak mungkin, maka dia akan melihat ada hal-hal yang mungkin bersama Yesus. Kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita mari perhatikan. Kita harus menyadari di dalam diri kita ada Roh Kudus yang ditaruhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan membangkitkan kekuatan di dalam setiap kita. Nah kalau hari-hari ini kita merasa takut, artinya apa? Artinya Roh Kudus belum bekerja total di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita masih cemas, kita masih khawatir, kita masih deg-degan gitu ya. Secara daging mungkin, tetapi mari. Saya mau berkata kepada setiap kita, mari pakai kacamatanya Tuhan. Bagi manusia itu mungkin, tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Mari, ya. Andalkan Roh Kudus, aktifkan kembali Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar yang ada di depan kita. Karena dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Kalau dengan kekuatan kita, Bapak Saudara tidak akan mampu. Kalau dengan kacamata kita tidak akan mampu untuk melihat. Kalau dengan pikiran kita tidak akan mungkin memikirkan hal yang akan terjadi di depan kita. Tetapi dengan Roh Kudus yang memberikan kehidupan dalam kita, maka dia akan memberikan ketenangan bagi saudara dan saya. Karena apa? Dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan terus menolong kehidupan kita. Dia akan terus menghibur kita. Dia akan terus memberikan penghiburan. Dia akan terus membawa kita dari satu kemenangan, dari satu kebenaran kepada kemenangan dan kebenaran yang lain. Roh Kudus membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan. Dan yang harus hari-hari ini
kita mari aktifkan dalam kehidupan kita. Jadi Pentakosta bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Pentakosta itu memberikan satu terobosan yang baru, membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan orang-orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang kemudian terjadi ketika Roh Kudus itu ada, kita sadari bekerja di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-44 bagian A. Ayat 44 bagian A. 44 bagian A. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dikatakan di sana, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, Roh Kudus akan memberikan unity. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita untuk dapat mempersatukan satu dengan yang lain. Nah, pada waktu Yesus ditangkap, ya, pada waktu ditangkap dan dibawa, maka murid-murid itu kacir semuanya. Semuanya berlarian, tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang mengikut Yesus itu hanya Petrus. Ketika Yesus ditangkap, digiring, dihadapkan kepada tua-tua, kepada imam-imam, itu hanya Petrus yang dicatat itu mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Tetapi pada akhirnya juga Petrus itu meninggalkan Yesus. Padahal sebelumnya mereka tetap unity. Kemana Yesus, kemana murid-murid itu tetap bersama. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid, maka dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Maka saya percaya Roh Kudus akan mempersatukan kita. Roh Kudus akan mempersatukan gerejanya. Roh Kudus akan mempersatukan kehidupan kita dengan yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa bersatu, satu dengan yang lain, kita sebagai misalkan anak tidak bisa bersatu dengan yang lain. Kita sebagai anak orang tua tidak bisa bersatu dengan yang lain, tidak bisa unity, terpecah-pecah. Nah, kita perlu Roh Kudus hari-hari ini. Mungkin dalam rumah tangga kita tidak bisa unity berjalan bersama-sama. Oleh karena persoalan, pergumulan yang kita alami. Oleh karena kesulitan, oleh karena sesuatu yang mungkin kita pakai dengan akal pikiran kita, tidak mungkin. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk unity, satu dengan yang lain. Amin. Roh Kudus akan mengoreksi kehidupan kita. Roh Kudus akan menegur kita. Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin secara manusia, mungkin kita tidak salah. Secara daging kita tidak salah, tetapi Roh Kudus akan mengoreksi kita, akan mengajari kita. Untuk kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Satu dengan yang lain, itu bisa unity. Amin. Itu bisa tetap bersatu satu dengan yang lain. Nah, kita butuh Roh Kudus, Bapak Saudara. Kita butuh Roh Kudus untuk apa? Mempersatukan satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika kita menyadari Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Ayat 44 bagian B sampai dengan ayat yang ke-46. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dikatakan di sana, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dengan bertekun dan dengan sehati, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
Nah, yang ketiga, apa yang kemudian kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka yang ketiga di ayat ini dikatakan, maka setiap orang yang percaya akan hidup dalam murah hati. Katakan murah hati. Apakah kita sudah murah hati? Yakin? Sudah murah hati. Kalau murah hati pulang dari sini nanti ada nggak yang traktir sarapan lontong di samping BRI ya? Ya itu harus kita buktikan kita murah hati atau enggak. Kalau ada sesuatu misalkan ya yang sedang dikumpulkan, kita murah hati enggak? Misalkan dalam rumah keluarga, ayo kita kumpul-kumpul. Kadang-kadang kan kita langsung protes, untuk apa itu? Untuk apa? Padahal bukan bicara tentang jumlah gitu. Untuk apa? Murah hati akan dibuktikan dari apa yang kemudian kita lakukan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-36, Lukas 6 ayat 36, dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Roh Kudus dikirimkan oleh Bapa. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Kalau rohnya Allah dalam kehidupan kita artinya apa? Bapa berdiam di dalam kita. Allah berdiam di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kalau Allah berdiam dalam kehidupan orang yang percaya, kalau Bapa berdiam dalam kehidupan orang yang percaya, Bapa itu murah hati. Kalau dia berdiam dalam kehidupan kita, maka terobosan yang baru, hal-hal yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Allah akan membuat kehidupan kita lewat Roh Kudusnya orang yang bermurah hati. Amin. Sekali lagi, semua kita adalah orang yang bermurah hati. Coba kasih senyum kiri kanan. Haleluya. Kiranya pulang dari tempat ini semuanya orang yang bermurah hati. Karena apa? Karena orang yang dalam hidupnya adalah Roh Kudus, ya, maka dia akan menunjukkan karakter Bapa. Karakter Bapa itu adalah murah hati. Nah, kalau orang percaya, orang Kristen tidak murah hati, jadi perlu ditanya. Kita ini orang Kristen, orang percaya kepada Kristus atau tidak? Nah, perhatikan Bapak Saudara, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46 dikatakan, bahkan ada yang kemudian menjual hartanya kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, bukan berarti Bapak Saudara kita punya harta, kita jual, lalu kita bagi-bagi semua. Kita punya mobil, kita punya rumah, jual, bagi. Enggak. Karena ada beberapa pengajaran-pengajaran yang kemudian memperkosa ayat ini. Ya. Saya katakan memperkosa artinya mengambil secara hurufiah ya, ayat ini. Tetapi apa yang dimaksud di sini Bapak Saudara? Ini menunjukkan bahwasanya kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau Tuhan percayakan kepada kita kekayaan, kalau Tuhan percayakan sesuatu yang lebih daripada orang lain, artinya apa? Mari kita berbagi bagi orang lain. Amin. Mari kita berbagi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka kita kembalikan. Nah, kalau kita menyadari Bapak Saudara dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama, kalau orang percaya, orang Kristen menyadari ini, ya, dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau kita menyadari Bapak Saudara, ya, dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Apa yang ada di dalam bumi? Ya. Kekayaan, rumah kita, itu ada dalam bumi. Kita ada dalam bumi.
Nah kalau kita menyadari ini adalah punya Tuhan, nah maka saya percaya tidak ada orang yang pelit. Gak ada amin. Gak ada orang yang gak bermurah hati. Kalau kita menyadari semuanya punya Tuhan kok. Kita hanya dipercayakan, kalaupun dipercayakan harta kepada kita, kalaupun dipercayakan jabatan, dipercayakan usaha, dipercayakan pekerjaan, dipercayakan segala sesuatu yang bisa kita kelola, kita hanya mengelola Bapak Ibu Saudara. Nah kalau Tuhan ambil itu kira-kira kita bisa komplain gak? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita hikmat, Tuhan beri kita kepintaran, Tuhan beri kita waktu untuk studi, pendidikan yang tinggi untuk apa? Untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Maka kalau Roh Kudus kita sadari ada di dalam kehidupan kita, maka setiap orang yang percaya akan dimampukan untuk hidup bermurah hati. Amin. Yang mau katakan amin. Yang siap bermurah hati, yang siap berubah, mengalami terobosan-terobosan, siap, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita siapkan hati kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, mari siapkan. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Mari kita tundukkan kepala. Nah, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya dan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh merenungkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan kuduskan roti dan anggur, layakkan Tuhan untuk kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Shikinaralabayaralabayaralabayaralamu Hinaralabayasi. Haleluya. Shikinabatakan namatakarabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralamu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur,
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ya Tuhan. Kamu mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Tubuh-Mu Kau serahkan bagi kami ya Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami untuk penebusan dan keselamatan kami. Dan hari ini kami boleh menyadari bahwasanya Kristus penolong, penghibur, dan yang akan membawa kami dari satu kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami percaya hari ini kami dibebaskan, hari ini kami dipulihkan, dan hari ini kami menyadari Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Maka Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kami, akan memberikan kami kekuatan untuk unity satu dengan yang lain, akan memampukan kami untuk hidup dalam murah hati, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh-Mu memeteraikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati firman-Mu, berkati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk ibadah doa setiap hari Selasa pukul 20 di Jalan Menteng 3 42A Medan. Mari bersama-sama dan menyembah ibadah Night of Worship setiap hari Rabu 19.30 yang dilakukan secara online melalui akun GBI. Kami membuka bagi Bapak Ibu dan anak muda minggu melayani pembagian multimedia dapat bergabung pada hari Kamis 19.30 di Jalan Menteng 3 2A Medan. Kegiatan ibadah kids dilakukan setiap hari Jumat pukul 17.04 di Jalan Menteng 3 2A Medan. Kami mengundang Bapak Ibu di ibadah pada hari Jumat Juni 2022 19.30 di Jalan Kebun Sayur 68 Tembung. Kami mengajak anak-anak muda untuk ibadah GC dan setiap hari Sabtu 19.30 di Jalan Menteng 3 2A Medan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan layanan jemaat formulir jemaat penyerahan layanan doa baptis dapat menghubungi jaket atau diakonal terkait dan dapat juga call gereja 0853 Berikut akan disampaikan kegiatan dan juga baptis yang diselenggarakan GBI Alam bekerjasama dengan Yayasan Saudara Investasi. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan ucapan syukur perpuluhan lainnya dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar.
dan bagi bapak ibu yang rindu membahan pembayaran dapat menyampaikannya nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang pertama ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan ibadah yang kedua dan ketiga di sore hari Tuhan. Lawatan Tuhan lebih dan lebih lagi bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang akan kembali dari tempat ini. Persembahan sudah dikumpulkan, berkati Tuhan. Tangan yang sudah memberi berkati dengan lipat kali ganda. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus. Memberkati menyertai kehidupan. Mulai hari ini gak merantau bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.